Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akila Cecilia Poto dengan NIM S1S12409. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil materi saya tentang pengertian sistem operasi dalam komputer untuk mata kuliah sistem operasi. Baik, langsung saja. Nah, apa sih itu sistem operasi? Sistem operasi atau operating system itu adalah perangkat lunak inti software yang mengelola semua sumber daya komputer, baik perangkat keras hardware maupun perangkat lunak software. Nah, di sistem operasi ini menjadi jembatan antara pengguna dan komputer untuk memungkinkan pengguna menjalankan program dan mengakses file dan menggunakan perangkat lainnya menggunakan perangkat keras lainnya dengan cara yang mudah dan terorganisir. Nah, artinya ini tanpa operasi kita tidak bisa mengoperasikan komputer seperti biasa yang kita lakukan, karena memang fungsi utamanya itu adalah mengolah semua sumber daya yang ada di dalam sistem komputer. Sumber daya ini mencakup dua hal penting. Yang pertama itu perangkat keras seperti prosesor, memori, hard disk, dan perangkat input output. Nah, kedua itu perangkat lunak seperti aplikasi yang kita gunakan untuk mengetik, untuk mengedit gambar, atau melakukan sebuah riset di internet. Nah, karena memang sistem operasi juga ini bertindak sebagai jembatan antara pengguna perangkat keras. Jadi saat kita mengklik ikon aplikasi itu, misalnya kita membuka ikon Microsoft. Nah, ini sistem operasi lah yang bekerja di balik layar untuk menghubungkan perintah kita dengan prosesor, contohnya seperti RAM dan perangkat lainnya, agar aplikasi Microsoft ini bisa berjalan. Karena memang tanpa sistem operasi itu pengguna tidak bisa berinteraksi dengan komputer secara efisien, karena memang semua perintah semua perintah itu harus ditulis langsung dalam bahasa mesin yang rumit. Namun karena berkat OS sistem operasi, kita bisa menggunakan antarmuka grafis yang mudah dipahami dan melakukan berbagai aktivitas seperti membuka file, menjalankan program, atau mencetak dokumen itu menjadi sangat lebih praktis. Mengapa kita penting mempelajari sistem operasi? Nah, sistem operasi ini memang ada fondasi utama untuk setiap perangkat komputasi, karena tanpa sistem operasi, komputer hanya sekumpulan perangkat keras tanpa arah. Dengan mempelajari sistem operasi, kita akan mengetahui kalau itu kita bisa dapat memahami cara kerja dasar komputer dari perangkat digital, mengetahui bagaimana software dan hardware berinteraksi, dan mampu mengolah, memecahkan masalah, dan mengoptimalkan perangkat, dan menjadi pengguna teknologi yang lebih paham dan mandiri, bukan hanya sebagai pemakai, seperti itu. Oke, fungsi-fungsi utama sistem operasi sini ada beberapa ya. Sini ada manajemen proses, manajemen memori, manajemen perangkat input output, manajemen file, keamanan dan proteksi antarmuka pengguna atau user interface. Nah, di sini ada beberapa fungsi-fungsi sistem operasi, dan tugas-tugasnya mereka ini ada mengolah seluruh aktivitas di dalam komputer. Contohnya untuk bagian manajemen proses itu yang CPU manajemen. Nah, sistem operasi ini bertanggung jawab untuk mengatur semua proses yang berjalan di komputer. Proses ini juga bisa berupa aplikasi yang kita buka ataupun layanan latar belakang. Nah, proses ini mengatur giliran proses mana yang menggunakan CPU dan berapa lama dan bagaimana proses tersebut dikendalikan agar tidak saling mengganggu. Yang kedua itu manajemen memori. Nah, untuk memori manajemen ini, OS juga mengelola RAM atau memori utama saat kita membuka aplikasi. Nah, OS ini menentukan seberapa banyak memori yang dibutuhkan dan memastikan setiap program memiliki ruang kerja tersendiri tanpa ditumpang tindih. Dan jika tidak dikelola, itu sistem bisa mengalami crash karena memori itu saling bertabrakan. Yang ketiga, manajemen input output. Nah, untuk fungsi manajemen input output ini akan mengatur bagaimana komputer berkomunikasi dengan perangkat seperti keyboard, mouse, printer, dan monitor. Nah, OS ini memastikan bahwa data dari perangkat input itu dapat diterima dengan benar, dan hasil outputnya itu akan ditampilkan secara cetak sesuai dengan perintah. Oke, bagian keempat yang manajemen file management, itu sistem operasi menyediakan cara bagi pengguna untuk menyimpan, mengakses, dan mengatur file atau folder. Nah, OS ini juga menjaga struktur untuk direktori agar pengguna bisa menemukan data dengan mudah dan lebih efisien.
untuk security and protection itu OS melindungi sistem dari akses yang tidak sah. Nah, ini termasuk contohnya seperti login, login pengguna, inskripsi data, pembatasan akses file, perlindungan dari malware. Nah, sistem operasi ini akan mencegah satu program untuk mencuri atau merusak data program lain. Dan yang terakhir itu antarmuka atau interface. Nah, ini bagian yang paling terlihat oleh pengguna. OS ini akan menyediakan antarmuka grafis GUI, I don't know how to say it about it, atau antarmuka baris perintah CLI yang memudahkan pengguna untuk berinteraksi dengan komputer dan memang tanpa antarmuka ini pengguna harus mengetikkan semua perintah dalam bentuk kode. Jadi bisa disimpulkan kalau sistem operasi itu bekerja terus-menerus di balik layar, menjaga agar komputer ini tetap berjalan baik dan efisien. Oke. Jenis-jenis sistem operasi. Setelah memang kita memahami fungsi yang tadi sistem operasi, sekarang kita akan membahas jenis-jenis sistem operasi berdasarkan lingkungan atau penggunaannya. Di sini berdasarkan lingkungan dan pengguna itu ada 4. Yang pertama sistem operasi desktop, kedua sistem operasi mobile, ketiga sistem operasi server, dan keempat sistem operasi embedded tertanam. Nah, yang pertama itu sistem operasi desktop. Nah, jenis ini dirancang untuk komputer pribadi seperti PC atau laptop yang digunakan untuk bekerja, belajar, atau hiburan. Nah, contohnya seperti Windows, macOS, dan Linux seperti Ubuntu atau Fedora. Ciri-cirinya itu yang pertama memiliki antarmuka grafis GUI yang nyaman digunakan, mendukung berbagai aplikasi seperti Microsoft Office, Photoshop, dan browser di internet, dan dirancang untuk kenyamanan, fleksibilitas, dan produktivitas pribadi. Untuk sistem aplikasi mobile, contohnya seperti sistem operasi ini dirancang untuk perangkat mobile yang seperti smartphone dan tablet, dan contoh-contoh itu seperti Android, iOS, dan Harmony OS. Ciri-cirinya itu dioptimalkan untuk layar sentuh dan penggunaan baterai yang efisien. Yang kedua itu mendukung ribuan aplikasi melalui toko seperti Google Store, Google Play Store, atau Apple App Store. Nah, ini dan ciri itu yang terakhir didesain agar ringan, cepat, dan intuitif bagi pengguna saat bepergian. Yang ketiga sistem operasi server. Nah, sistem operasi server ini digunakan pada komputer server yang melayani permintaan data dan aplikasi dari banyak pengguna sekaligus. Contohnya seperti Windows Server, Ubuntu Server, CentOS, dan Red Hat. Nah, Red Hat Enterprise Linux. Ciri-cirinya itu dirancang stabil dan berjalan dalam waktu yang lama atau uptime tinggi. Yang kedua itu mendukung multi-user dan multitasking skala besar. Memiliki fitur-fitur canggih untuk keamanan, backup jaringan, dan manajemen sistem. Sistem operasi embedded tertanam. Sistem operasi ini dirancang untuk perangkat keras khusus menjalankan fungsi tertentu. Contohnya seperti RTOS pada microcontroller, embedded Linux, Android Things, dan VxWorks. Nah, ciri-cirinya itu ringan dan hemat akan sumber daya. Yang kedua dioptimalkan untuk satu fungsi utama, contohnya seperti untuk mesin industri, smart TV, sistem navigasi, dan kabel digital. Yang ketiga digunakan biasanya tidak terlihat oleh pengguna karena memang bekerja di latar belakang. Ya, ini sama aja. Ya memang gitu. Ya gitu. Oke, kali ini kita masuk di jenis-jenis sistem operasi berdasarkan arsitektur. Di sini juga ada 4. Yang pertama itu ada single user. Nah, kalau single user ini memang adalah sistem operasi yang dirancang untuk pengguna yang dapat mengakses dalam satu waktu. Contohnya seperti Windows 10 yang bisa kita gunakan di rumah, meski bisa membuka banyak aplikasi, tetapi hanya satu orang yang bisa mengakses sistemnya, seperti itu. Nah, kalau yang kedua itu multi user, itu memungkinkan kita banyak pengguna mengakses sistem secara bersamaan. Di sini itu melalui jaringan, contohnya seperti Unix dan Linux server. Di sini juga ada banyak digunakan di lingkungan kantor, server web, dan sistem akademik. Yang ketiga ada single tasking versus multitasking. Yang kedua ada single tasking dan versus multitasking. Nah, untuk single tasking yang bisa dijalankan itu untuk salah satu dalam satu waktu. Contohnya seperti MS-DOS, di mana
di mana salah satu program itu berjalan kita tidak bisa menjalankan program yang lain. Lalu untuk bagian multitasking itu kita bisa menjalankan beberapa proses secara bersamaan, contohnya seperti Windows, Linux, Mac OS, dan yang memungkinkan kita untuk membuka browser musik Word secara sekaligus. Nah, OS ini mengatur pembagian waktu CPU setiap CPU ke setiap proses secara cepat agar semuanya tetap responsif. Yang ketiga ada terdistribusi. Nah, sistem operasi ini yang mengelola kumpulan komputer dan membuatnya terlihat seperti jadi satu sistem tunggal. Nah, contohnya seperti Amoeba, Plants9, dan juga Hardware dalam manajemen data besar seperti Big Data. Nah, kelebihannya itu memang seperti pembagian beban antar kerja non komputer dengan stabilitas tinggi. Nah, fungsinya memang untuk pembagian sumber data antar node dan kinerja paralel ya tinggi. Yang kedua, yang keempat ada real time operating system (ROS). Nah, sistem operasi yang memberikan respon agar sangat cepat dan tepat waktu terhadap peristiwa eksternal. Contohnya seperti FreeRTOS, VxWorks, dan QNX. Sisinya ini yang pertama digunakan dalam sistem kendali otomatis kendaraan, robotika, dan perangkat medis. Lalu waktu tanggal juga merespons time itu sangat penting dan lebih cepat, lebih terpresisi dan lebih stabil. Di sini untuk sistem operasi yang memang yang pertama itu ada Windows. Windows adalah sistem operasi buatan Microsoft yang menggunakan salah satu OS yang paling populer di dunia, terutama untuk pengguna PC. Karena memang versi terbarunya adalah Windows 11 itu terkenal karena antarmukanya mudah digunakan, kompatibel dengan banyak aplikasi perangkat keras, dan cocok untuk keperluan pribadi seperti sekolah, kantor, dan gaming. Nah, untuk Mac OS itu ada sistem operasi khusus untuk komputer Apple seperti MacBook dan iMac. Nah, ini dibuat oleh Apple. Mac OS ini terkenal karena tampilannya memang elegan dan sistem keamanannya yang baik. Untuk Linux itu adalah sistem operasi berbasis open source yang banyak digunakan oleh kalangan teknis pengembang. Ada banyak varian untuk Linux seperti Ubuntu, Fedora, dan Debian lainnya. Dan kelebihannya untuk Linux ini gratis dan bisa dimodifikasi, aman dari virus, dan banyak digunakan dari server komputasi awan atau iCloud. Nah, Android juga, sini Android adalah sistem operasi mobile yang paling banyak digunakan di dunia, terutama pada smartphone dan tablet. Nah, ini dikembangkan oleh Google dan berbasis Kernel Linux. Android ini mendukung jutaan aplikasi melalui Google Play Store dan memiliki keunggulan dalam fleksibilitas dan dukungan dari banyak produsen lokal. Dan banyak dapat dukungan dari banyak produsen ponsel. Dan juga iOS. Nah, iOS ini adalah sistem operasi mobile milik Apple yang digunakan untuk perangkat iPhone, iPad, dan iPod Touch. iOS ini memang dikenal karena keamanan yang tinggi, performa cepat dan stabil, dukungan untuk aplikasi ini lebih optimal dan eksklusif dari App Store. Untuk kelebihan dan kekurangan dari masing-masing sistem operasi, karena memang meskipun semua sistem operasi itu memiliki fungsi utama yang sama, yaitu mengolah semua perangkat dan menjalankan aplikasi, tapi memang pengalaman pengguna dan kemampuan teknisnya itu bisa sangat berbeda-beda. Yang pertama, tentunya seperti untuk Windows itu kelebihannya lebih kompatibel luas dan banyak aplikasi, sedangkan kekurangannya itu lebih rentan virus dan lebih memperbanyak sistem berbayar, terutama pada versi resmi dan versinya. Nah, untuk Mac OS itu lebih stabil, desainnya lebih elegan, dan keamanan tinggi, minim virus. Untuk Mac OS ini keduanya lebih stabil, desainnya lebih elegan, dan keamanan tinggi dan minim virus. Untuk kekurangan hanya tersedia untuk perangkat Apple saja. Apple ini cukup mahal. Ya, tidak semua aplikasi tersedia seperti Windows dan kurang fleksibel untuk kustomisasi sistem. Dan bagian untuk Linux ini gratis, open source, aman dan fleksibel. Namun kekurangannya kurva belajar kurang cocok untuk pemula. Kurva belajarnya itu harus lebih tinggi.
dan kompatibilitasnya lebih rendah. Untuk Android juga sama seperti Linux, open source, banyak aplikasi dan lebih fleksibel. Hanya untuk kekurangan Android ini rentan terhadap malware karena sistemnya lebih terbuka dan fragmentasinya cukup tinggi. Dan untuk iOS, kelebihannya aman, optimalisasi perangkatnya bagus, namun kekurangannya lebih tertutup karena tidak bisa dikustomisasi dengan bebas dan kurang fleksibel. Oke. Dari sini kita bisa simpulkan bahwa memang tidak ada sistem operasi yang sempurna karena memang semuanya mempunyai keunggulan dan keterbatasan masing-masing. Nah, sistem operasi ini memang adalah perangkat lunak inti yang memungkinkan perangkat keras dan perangkat lunak bekerja bersama. Karena terdapat berbagai jenis sistem operasi berdasarkan lingkungan pengguna dan arsitekturnya, seperti desktop, mobile, server, dan embedded, single user, multi-user, multitasking, hingga real-time OS. Nah, pemilihan sistem operasi ini tergantung pada kebutuhan pengguna, jenis perangkat, dan tujuan pengguna setiap sistem operasi yang juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Sehingga penting untuk memahami karakteristik masing-masing sebelum digunakan. Oke. Baik, itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.